Adik-adik yang dirahmati Allah, kurva produksi total, kemudian produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi marginal seperti dijelaskan sebelumnya adalah tambahan 1 unit output. Tambahan 1 unit produksi yang dihasilkan dari tambahan input tenaga kerja. Kemudian produksi marginal diukur dalam tambahan 1 unit. Produksi marginal dihitung dari pembagian pertambahan total produksi. Total produksinya berapa yang dihasilkan dengan tambahan input akibat daripada tambahan tenaga kerja yang diterima. Jadi bentuknya adalah secara matematik adalah MP sama dengan total produksi dibagi tambahan tenaga kerja. MP sama dengan tambahan total produksi dibagi tambahan tenaga kerja. Sebagai contoh perhitungan dapat kita gunakan angka yang ada pada tabel 9.1 di atas. Pada kolom 4 menunjukkan produksi marginal pada tambahan tenaga kerja dari 3 menjadi 4 tenaga kerja, menghasilkan tambahan produksi dari 810 ke arah 1080. Dari 810 ketika tambahan tenaga kerja 4 menjadi nilai marginal produksinya 1080. Sini dikatakan bahwa produksi marginalnya adalah MP. MP adalah produksi marginal sama dengan 1080 min 810 dibagi tenaga kerja, tambahan tenaga kerja dibagi 4 min 3. Maka hasilnya menunjukkan di sini produksi rata-rata per unit 270. Produksi rata-rata setiap tenaga kerja, tambahan tenaga kerja, input daripada tenaga kerja meningkat menjadi 270. Jadi ini di mana contoh perubahan ketika nilai produksi akan berubah ketika ada tambahan tenaga kerja. Adik-adik yang dirahmati Allah, di situ kita ulangi lagi bahwa MP sama dengan tambahan nilai total produksi dibagi tambahan tenaga kerja. Di mana MP pada tambahan tenaga kerja di sini menunjukkan ketika tenaga kerja ditambah 4 menjadi 4, maka di sini menunjukkan produksi totalnya ini adalah 1080. Tetapi ketika tenaga kerjanya 3, maka total produksinya adalah 810. Jadi MP sama dengan 1080 min 810 dibagi tambahan tenaga kerja 4 min 3 sama dengan hasilnya 270. Produksi rata-rata adalah jumlah produksi secara rata-rata
yang dihasilkan oleh input tenaga kerja. Jadi hasil daripada input tenaga kerja menunjukkan nilai rata-rata daripada produksinya adalah sebesar 270. Produksi rata-rata dihitung dengan cara membagi total produksi. Total produksinya di sini tadi ya, ketika tenaga kerjanya 104, maka total produksinya bernilai 1080. Nah, ketika total produksinya tenaga kerjanya 3, maka total produksinya bernilai 810. Jadi di sini produksi rata-rata dihitung dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Di sini AP ya, AP sama dengan total produksi dibagi tenaga kerja. Seperti yang ditunjukkan pada baris 4 tabel di atas, penggunaan tenaga kerja sebanyak 4 tenaga kerja akan menambah daripada nilai produksi sebanyak 1080 unit. Maka produksi rata-rata yang dihasilkan setiap tenaga kerja adalah AP sama dengan 1080 dibagi dengan jumlah tenaga kerja. 1080 dibagi 4, maka hasilnya adalah 270. Jadi total daripada rata-rata yang dihasilkan oleh input tenaga kerja di sini adalah sebesar 270. Berdasarkan pada tabel 9.1 di atas, maka kita dapat melukiskan kurva untuk total produksi, rata-rata produksi, dan produksi marginal seperti yang ada di halaman 121. Di sini menunjukkan bahwa jumlah produksi yang dapat dihasilkan kemudian berbanding dengan MP marginal produksi dan AP rata-rata produksi yang dihasilkan. Di sini di mana jumlah produksi 1520. Maka di sini garis kurva yang ditunjukkan adalah menunjukkan seperti ini. Garis kurva daripada jumlah produksi yang dihasilkan. Bahwa kurva ini adalah hasil daripada data yang ada pada tabel 9.1 di atas, di mana secara grafik dapat dijelaskan hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Terlihat bahwa pada saat produksi rata-rata mencapai batas maksimal, maka produksi marginal yang dihasilkan oleh tenaga kerja juga mencapai titik di sini, mencapai titik 0. Ya. Ketika pada batas maksimal, maka tingkat daripada produksi marginal yang dihasilkan oleh tenaga kerja sudah mencapai titik 0. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,